Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Kana. Dengan Bapak siapa? Zaki. Baik, Bapak Zaki. Alamatnya di mana, Pak? Tambah Merah. Sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk kelenjar limfe atau pemeriksaan pada leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baik, sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan, untuk pasiennya berhadapan dengan pemeriksa, kaki kiri bersinggungan dengan kaki kiri. Kemudian yang pertama, Bapak duduknya yang tegak ya Pak, dan relax. Sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu atau kita inspeksi apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita perhatikan pada leher apakah terdapat benjolan atau massa atau tidak. Selanjutnya kita perhatikan apakah terdapat pembesaran tiroid atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi. Yang pertama di sini saya akan melakukan palpasi pada daerah submental, kemudian angulus submandibula, kemudian preaurikular, kemudian postaurikular, kemudian menuju ke musculus sternomastoideus, menjalar ke bawah sampai ke supraklavikular, kemudian ke infraklavikular, kemudian naik lagi ke depan musculus sternomastoideus. Setelah itu kita lakukan pada bagian sebelahnya. Yang pertama yaitu submental, kemudian ke arah angulus submandibula, kemudian ke preaurikular, kemudian ke postaurikular, kemudian ke musculus sternomastoideus, kemudian turun lagi ke supraklavikular, kemudian ke bawah yaitu ke infraklavikular, kemudian naik lagi ke depan musculus sternocleidomastoideus. Nah, jika ada pembesaran, kita nilai yang pertama yaitu letaknya. Jika berada di salah satu kiri maupun kanan, itu artinya unit lateral. Kalau dua-duanya ada, yaitu bilateral. Nah, kemudian jika ada benjolan, kita perhatikan apakah warnanya sama dengan warna sekitarnya, atau ada warna kehitaman atau kemerahan atau tidak. Setelah itu kita nilai apakah ada fluktuasi atau tidak. Kita juga setelah kita palpasi, kita juga menanyakan jika ada benjolan, kita tanyakan apakah ada yang nyeritakan atau tidak. Selanjutnya kita juga menilai apakah benjolan itu mobile atau terfiksir atau tidak. Kemudian kita nilai ukurannya. Untuk ukurannya yaitu 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita perhatikan permukaannya, apakah permukaannya rata atau berbenjol-benjol. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Pak, pemeriksaan pada leher Bapak sudah selesai dilakukan. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cuci tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Arfi Nabila dari SGD 9. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulut dan pemeriksaan orofaring. Nah, yang perlu kita persiapkan yaitu tuang spatel dan lampu sorot atau lampu kepala. Baik, kita mulai. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kana. Dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Zaki. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulut dan pemeriksaan orofaring pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, untuk pemeriksaannya nanti Bapak membuka mulut dan saya akan memasukkan benda ini. Nah, sebelumnya saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Nah, untuk pemeriksaannya, posisi pasien berhadapan dengan pemeriksa dan kaki kiri pasien bersinggungan dengan kaki kiri pemeriksa. Untuk yang pertama, kita hidupkan lampu kepalanya, kita paskan untuk bagian mulutnya. Kemudian kita masukkan tong spatel 2/3 anterior lidah. Yang pertama,
kita lakukan inspeksi pada kafum oris pasien. Yang kita nilai yang pertama yaitu lidahnya. Untuk lidahnya apakah terdapat pislap atau keputihan atau tidak. Kemudian kita nilai bentuk lidahnya dan ukurannya. Kemudian juga kita nilai untuk pergerakan lidahnya. Setelah itu kita nilai pada giginya. Apakah terdapat karies dentis atau tidak, terutama yaitu pada bagian premolar dan molar rahang atas. Selanjutnya kita nilai untuk mukosa bukal dan gingiva. Apakah terdapat benjolan atau massa atau terdapat stomatitis, ulkus, gingiva atau terdapat pembengkakan atau tidak. Selanjutnya kita nilai uvulanya. Nah, kita nilai uvula apakah letaknya di tengah atau tidak. Selanjutnya kita nilai itu simetris atau tidak. Jika tidak simetris atau tidak berada di tengah, biasanya kita curiga ada paresis pada nervus 9 atau ada desakan dari abses peritotonsiler. Kemudian kita nilai dari palatumolnya, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita nilai pilar anterior dan posterior. Di situ letaknya simetris atau tidak dan terdapat hiperemis atau tidak. Selanjutnya kita nilai tonsil, apakah terdapat pembesaran tonsil atau tidak. Bila membesar kita nyatakan dalam ukuran T1 sampai T4. Kemudian kita nilai untuk warnanya, apakah terdapat hiperemis atau tidak. Lalu kita nilai kripte, di situ melebar atau tidak. Kemudian kita nilai apakah ada detritus atau tidak. Lalu kita lakukan inspeksi pada dinding posterior orofaring. Kita nilai mukosanya, untuk warnanya apakah hiperemis atau tidak. Kemudian kita nilai apakah terdapat granulasi atau tidak, dan apakah terdapat atrofi mukosa atau tidak. Baik Pak, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lakukan cuci tangan.